mohon maaf nih Pak. Boleh. Pak Jali ya. Pak Jali kan pernah mengikuti Sunda Wiwitan ya. Iya. Kami mungkin masih awam itu Sunda Wiwitan itu sebenarnya Baik. bisa diceritakan nggak sama Pak Jali? Seperti apa acaranya? Kehidupan di Sunda Wiwitan itu dulu. Pertama Acaranya aja. Keyakinan. Keyakinan. Untuk keyakinan itu memang dari sana pindah ke sini memang dari lebih yakin dari kita ini dari sini kita. Kepercayaan itu terutama. Karena kita ini di sini mampu dan tidak mampu harus kita punya ilmu sendiri untuk percaya ke Allah gitu ya. Kalau di sana kan percayanya ke kokolot dulu dari kolot itu maknanya apa? kokolot iya Sesepuh ya? Sesepuh. Oh, Sesepuh kampung, sesepuh desa yang rekes sama yang kuasa mereka. Oh. Tetap mereka juga merekeskan kita ke Allah mereka. Jadi seperti sebagai perantara, Ya, pelantara. keluarga baru dengan Tuhan lah gitu ya. Iya dengan Tuhan sama kokolot. Jadi melalui kokolot. Nah, Setelah Pak Haji Jali mu'alaf nih, kan sempat menjalani kehidupan sebagaimana ajaran Sunda Wiwitan ya, Selam Sunda Wiwitan ya. Itu ada yang sama ajarannya dan sekarang masih dipertahankan tuh bagaimana Pak Haji? Peralihan dari keyakinan Sunda Wiwitan lalu sekarang menjadi Muslim ya Pak Haji ya. Apakah ada yang masih bisa yang sama yang dipertahankan atau sama sekali ditinggalkan atau gimana Pak Haji? Ada Pak. Ada ya. Ada yang kesamaan kita kejujuran, kemanusiaan, sosialnya tinggi daripada gitu. Jadi ini ngerusak ini jangan, nggak boleh, ngerusak sesama nggak boleh, gitu kan. Itu di kita juga itu seperti itu. Prinsip universal yang dipertahankan karena sama ya. Sama itu. Kita sebut dengan kearifan lokal. Ya, gitu kalau sama. Yang bedanya bag-bagan kepercayaan praktek agama beda karena bukan beda lagi kepercayaan gitu. Jadi ritual ibadahnya sudah berbeda. Tapi Ghairul Mahdohnya mungkin hampir sama ya. Hampir sama. Jadi Nah ini menarik Pak Haji. Saya dengar kan sesungguhnya warga Baduy itu kalau menikah itu kan juga menikah di penghulu ya, di KUA ya. Artinya juga bersahadat. Di luar itu juga ada sahadat Baduy, sahadat Puun ya. Itu memang seperti apa sebenarnya Pak Haji? Itu untuk pernikahan ya. Nggih. Untuk pernikahan itu kalau di Baduy luar diwajibkan sama pemerintah sadat melalui penghulunya dan perwakilan dari KUA ya. Tetapi setelah itu ada lagi ritualnya sadat batin, sadat Baduy dalamnya gitu. Ada dua kali sadat gitu. Kalau Baduy dalam sama sekali tidak melalui sadat KUA. Ini berlaku yang di luar ya. Berlakunya luar. Nah kalau yang di luar syahadat yang syahadatnya itu pertama, terus setelah itu syahadat batin dari sana. Syahadat kita dulu. Kita syahadatain kan. Setelah itu baru dari dalam. Dari dalam gitu. Itu kan sambil hajatan. Kalau syahadat dalam itu sambil hajatan ada mantra-mantranya yang dibacakan mungkin setelah sudah syahadat di KUA itu Pak. Yang kedua perihal karena sudah mu'alaf lalu tentu kan ideanya bisa memahami, mempraktikkan Islam secara sempurna ya. Itu bagaimana yang ikhtiar yang ditempuh oleh kawan-kawan di Baduy yang Muslim ya, cara mendalami agama dan seterusnya itu bagaimana Pak Haji? Iya, solusinya itu saya biasanya saya suruh teman-teman yang masuk Islam saya tekankan gimana harus ngaji. Karena itu ilmu agama fasih dan tidak fasihnya itu adanya di pengajian, ada gurunya gitu. Makanya di mana-mana tempat alhamdulillah pada ada guru ngaji di mana tempat. Termasuk di sini ada lah ya. Ada alhamdulillah. Di saya ada, di Sampang Pandai ada. Terus alhamdulillah yang sekarang tiap titik juga udah ada guru ngaji. Tinggal berarti setiap titik kampung itu sudah ada musola atau masjidnya dan ada guru ngajinya. Ada guru ngajinya. Tinggal sebagian itu marbotnya juga belum kita sentuh apa-apa. Sukarela
depan gitu. Gimana caranya kita itu harus ke depan kepikirkan yang merabot minimal gitu ya. Mereka tentrem ngajar ngajinya sehingga gitu. bisa fokus ya. Sehingga fokus gitu. Ya. Sekarang beralih ke setelah landeh Pak Haji ya. Setelah landeh itu kan dari ekonomi yang tadinya berhuma, berladang, artinya itu kan pertanian agraris ya. Lalu turun ke sini tidak punya lahan, otomatis kan harus berpikir gimana cara untuk memperoleh pendapatan ya. Itu rata-rata melakukan apa pekerjaannya Pak Haji? Nah itu dia Pak ya. Kita harus pikirkan sebagian ya. Emang orang Baduy yang masuk Islam sepertiganya sebagian udah pada mampu sebetulnya. Udah punya mobil, udah punya harta, tetapi jauh sebelumnya ya. Jauh sebelumnya yang dua bagian tetap ya masih harus harus ikhtiar. Sementara masuk Islam tanah nggak punya, sebagian rumah pun nggak punya. Dan itu cukup banyak ya. Masih banyak gitu. Yang mampu memang ada yang mampu, sebagian mampu. Tapi yang dua bagian belum mampu gitu. Iya, ini PR kita. Berarti pekerjaan ada yang buruh tani, ada yang menjadi pengangguran juga ada serabutan, mungkin sebagian juga dagang ada. Yang nggak dapat pekerjaan juga ada. Dan jumlahnya cukup banyak. Cukup banyak Pak. Itu maka kita harus pikirnya itu. Sedangkan yang kita pikirkan bukan mereka, anak-anaknya yang harus sekolah. Sedangkan sementara ini biaya pendidikan itu sangat mahal. Makanya itu rata-rata kesekolahan anak terbentur dengan biaya. Jadi problem utama warga Baduy yang landah adalah perekonomian dan nanti merembet ke pendidikan dan lain-lain gitu. Makanya yang udah mampu dari sananya udah tetap mampu. Tetapi kan yang ini yang belum mampunya kan gitu. Jumlahnya justru lebih banyak lagi. Lebih banyak yang belum mampu. Dengan begitu kan peran pemerintah, peran yayasan atau lembaga usaha lainnya kan penting ya. Nah itu. Sejauh yang Pak Haji amati, seperti apa Pak Haji peran-peran lembaga pemerintahan dan non pemerintahan yang selama ini sudah berhasil membantu pengentasan masalah gitu ya. Waktu sekarang Pak yang saya alami yang paling banyak dari yayasan-yayasan Pak. Pemerintah juga ada yang membantu, tetapi kebanyakan dari lembaga-lembaga yang lebih kontinu. Walaupun itu belum sanggup memecahkan seluruh masalah yang walaupun belum merata gitu. Warga Baduy ya. Contoh di sana tadi yang saya bilangin itu ada yang punya sekolah. Orang Baduy keluar mereka sekolah sampai sarjana S1, sekarang punya yayasan Al-Wasiyah. Gitu. Posisi yayasannya di Baduy Damar. Itu mampu sedikit-sedikit, cuman nggak mampu keseluruhan gitu ya. Mampu ngegratiskan sekolah alhamdulillah mereka, tetapi belum kesentuh semua. Belum keseluruhan. Tapi udah lumayan lah ada contohannya ya. Ada, gitu. Lumayan.